Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ulangi lagi pernyataan-pernyataan yang penting ini. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang belajar. Mengapa saya perlu menyatakan statement ini, saudara? Karena sejak dari awal, kalau kita periksa di dalam firman Tuhan dari perjanjian lama, Allah terus memelihara firman-Nya, menjaga firman-Nya, dan menyediakan saluran-saluran khusus agar umat Tuhan bisa belajar firman-Nya. Sebagai contoh, saudara, di dalam perjanjian lama, Allah secara khusus memanggil suku Lewi untuk mengajarkan firman-Nya kepada suku-suku yang lain. Dan melalui suku Lewi, Allah mengajar umat-Nya sehingga mereka menjadi umat yang berpegang kepada jalan-jalan Allah. Mereka menjadi umat yang menjadi model di mana orang-orang harus datang kepada Allah. Jadi ada pola tertentu, ada firman yang Dia pelihara, dan ada orang-orang yang menjaga kemurnian pengajarannya. Ada orang-orang yang dipakai untuk mengajarkan firman-Nya sehingga umat Tuhan terus belajar apa itu ketetapan Tuhan. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa pada saat Imam Ezra kembali dari pembuangan ke Yerusalem, dia menemukan keadaan yang sangat mengerikan sekali dalam kehidupan kerohanian umat Tuhan. Mereka bukan saja tidak mengerti firman Tuhan, mereka bukan saja hidup di luar jalan Tuhan, tapi mereka menunjukkan diri mereka seperti orang-orang lain yang tidak pernah mengenal Tuhan. Lalu apa bedanya kalau Tuhan memanggil umat-Nya, lalu umat-Nya hidup seperti orang-orang di luar Tuhan? Maka kan tidak ada bedanya. Jadi perlu ada pengajaran-pengajaran yang terstruktur. Jadi Tuhan pakai Ezra, kalau saudara baca di situ, mengapa di situ Ezra dengan tegas berkata kepada orang Israel, bagi kamu yang hari ini sudah menikah dengan perempuan-perempuan yang di luar orang Israel, aku perintahkan kepadamu, ceraikan istrimu. Hukum itu begitu keras. Mengapa Ezra mengatakan seperti itu? Karena saudara, dalam pengalaman-pengalaman saat itu ketika orang Israel menikah dengan orang atau perempuan di luar Israel, perempuan di luar Israel ini membawa agama pagan, membawa agama asing ke dalam kehidupan orang Israel, lalu mempengaruhi laki-laki orang Israel sehingga orang yang tadinya percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, akhirnya tidak lagi mengikuti firman Tuhan. Jadi Ezra perlu bicara yang keras. Jadi jangan salah menanggapi konteks ini. Mengapa pada waktu itu pernikahan dengan orang asing, perempuan asing sangat ditentang. Bahkan kalau mereka sudah menikah, mereka harus menceraikan istrinya demi menjaga kemurnian pengajaran firman Tuhan. Jadi Tuhan memanggil umatnya untuk berjalan sesuai dengan jalannya supaya mereka hidup di dalam jalannya dan menjaga kemurnian pengajaran itu. Karena kebenaran tentang Allah hanya ada di dalam firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang diajarkan itu menjadi satu refleksi bahwa mereka mengenal Tuhan seperti apa yang dinyatakan. Saudara, lalu
Firman Tuhan ini terus dipelihara dari generasi ke generasi. Para penyalin Alkitab dengan hati-hati telah menyalin Alkitab supaya di kemudian hari orang belajar dari firman yang tertulis. Dalam Yohanes 14 ayat 26, Perjanjian Baru, kita membaca ayat seperti ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian terjadi perubahan ketika orang di Perjanjian Baru membaca ayat ini. Mereka katakan, oh, sekarang kita punya Roh Kudus. Kita tidak perlu belajar. Bukankah Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita? Akhirnya mereka katakan, saya belajar dari Roh Kudus. Saya tanya, kamu sekolah di mana? Sekolah dari Roh Kudus. Katanya Roh Kudus saja yang mengajar dia. Lalu saya tanya, bagaimana cara Roh Kudus mengajar? Dia tidak bisa menjawab. Nah, ini pentingnya kita memahami Alkitab, menjaga harmonisasi Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ayat yang kita baca barusan Yohanes 14 ayat 26 berkaitan dengan Roh Kudus yang akan diutus oleh Yesus untuk mengajar segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu kepada murid-murid berkaitan dengan kebenaran atau fakta yang terjadi pada waktu itu. Saya beritahu kepada saudara bahwa Yesus meninggal sekitar tahun 33 Masehi. Bahwa Yesus tidak menuliskan satu firman Tuhan pun. Yesus mengajar firman Tuhan secara lisan. Saudara yang dikasihi Tuhan, catatan pertama Perjanjian Baru yaitu kitab Markus, Injil Markus. Alkitab yang tertulis baru muncul sekitar tahun 65. Berarti ada sekitar 30 tahun lebih di mana kelihatan kok vakum gitu, kosong. Apa yang terjadi dengan 32 tahun itu? Yesus mati, lalu bangkit dan naik ke surga. Catatan tentang Yesus baru tersedia, yaitu Injil Markus tahun 65 Masehi. Nah, ayat ini menjawab dengan pas. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya apa? Pengajaran lisan Yesus kemudian diteruskan oleh murid-murid dari mulut ke mulut dengan cara mereka mengingat apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, bagaimana cara mereka mengingat dengan tepat? Roh Kudus mengajar murid-murid. Masih ingat Paulus? Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tetapi Paulus menuliskan surat-surat kepada jemaat, 14 surat epistle kepada jemaat-jemaat, dan isinya apabila diuji dengan tulisan-tulisan Injil, semua isinya itu pas dan tepat. Dari mana Paulus belajar? Roh Kudus mengajarkan kepada Paulus. Jadi konteks pengajaran yang dilakukan oleh Roh Kudus itu pada waktu itu adalah untuk meneruskan pengajaran lisan dari Yesus. Setelah pengajaran lisan itu
dituangkan dalam bentuk tulisan, maka kekuatan tulisan itu akan terus diteruskan kepada generasi berikutnya. Kalau hanya pengajaran lisan, maka pengajaran itu satu kali kelak akan stop. Karena orang bisa saja berubah, mengajarkan hal yang berbeda. Makanya Yesus katakan, sesudah ini Roh Kudus akan mengajar kepada kamu dan mengingatkan kamu. Jadi ayat Yohanes 14 ayat 26 itu memberikan landasan kepada orang percaya untuk tahu inilah alasannya mengapa murid-murid mempunyai catatan tulisan yang lengkap meskipun Yesus tidak pernah menuliskan satu ayat pun di dalam Alkitab. Roh Kudus mengajar murid-murid dan mereka mampu menuliskan, mengingat semua apa yang Tuhan pernah ajarkan selama Tuhan di muka bumi ini. Jadi saudara, kalau konteks ini dibawa dalam kehidupan orang modern, kita sudah punya catatan tertulis Alkitab. Belajarlah dari situ. Bukan mengatakan Roh Kudus akan mengajar saya tidak perlu belajar. Sehingga bagaimana saudara? Karena tidak mengerti, orang-orang ini mendasarkan diri pada pengalaman-pengalaman ekstra Alkitab. Mereka mengandalkan mimpi, mengandalkan penglihatan, mengandalkan orang-orang yang mengajarkan mereka mengaku mendengar langsung dari Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus memberitakan sesuatu yang bertentangan? Konteks Yohanes 14 ayat 26 itu mengajar supaya terjadi pemeliharaan catatan firman Tuhan tertulis secara utuh dan tepat. Kurun waktu 32 tahun dari kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga memberikan waktu yang cukup kepada murid-murid untuk menghasilkan tulisan-tulisan firman yang akan ditinggalkan kepada generasi yang akan datang kelak. Jadi kalau satu agama tidak menuliskan atau meninggalkan catatan-catatan yang tertulis, maka agama itu akan punah, saudara. Tuhan sejak dari awal sudah meninggalkan catatan tertulis bagi orang Yahudi. Tahun 200 sebelum Masehi, Alkitab Perjanjian Lama sudah lengkap. Alkitab Perjanjian Baru itu lengkap kurang lebih di abad kedua. Atau sebelum abad kedua, abad pertama sudah lengkap. Hanya mungkin disempurnakan, bukan mungkin. Disempurnakan, dicari, dan sebagainya. Lalu mulai abad ketiga itu mulai terjadi pengakuan akan kanon. Kanon saya sudah katakan adalah tongkat pengukur. Kanon itu adalah aturan. Kanon itu adalah berhentinya pewahyuan Allah secara publik. Jadi Allah bilang inilah a set of rule of your believing. Jadi satu aturan kepercayaan yang harus dipatuhi bersama oleh umat Tuhan, yaitu dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi mengikut Tuhan sampai akhir itu adalah meninggikan firman Tuhan tertulis di dalam hidup kita. Jadi nggak usah macam-macam katakan, saya menyampaikan firman Tuhan karena Tuhan tadi malam bicara kepada saya. Ada lagi yang bilang Tuhan bicara kepada saya, dalam penglihatan si Anu itu, orangnya itu tidak baik. Ada setan di dalam hidupnya. Ini kan konsep yang mengada-ngada. Saudara, kesetiaan kita mengikut Tuhan adalah kesetiaan kita di dalam memahami theopneustos. Makanya saya mau tegas katakan bahwa sound doktrin itu
adalah ajaran yang tidak terkontaminasi, ajaran yang alkitabiah yang didasarkan hanya pada catatan tertulis Alkitab, yaitu Kejadian sampai Wahyu. Kalau engkau setia mengikut Tuhan dan mendasarkan hidupmu pada pengajaran-pengajaran yang sehat dari firman Allah yang tidak pernah berubah itu, hidupmu akan jadi sehat. Imanmu akan jadi sehat. Cara berimanmu akan membawa perubahan yang baru. Engkau makin lama makin alkitabiah. Bukan mengikut Tuhan sudah bertahun-tahun, hidup di lingkungan Kristen, ya begitu saja menjadi orang Kristen yang lemah. Tidak ada kekuatan untuk mengeluarkan ajaran-ajaran yang benar karena tidak pernah belajar dan diajar ajaran-ajaran yang benar. Karena sukanya itu hanya kata-kata motivasi. Ini kan terbukti di status di Facebook, ya motivasi aja yang disampaikan. Tidak ada hal yang memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Karena engkau tidak sungguh-sungguh belajar ketetapan firman Tuhan. Sudah ikut Tuhan, masih tergoncang, akhirnya ikut yang lain. Begitu, saudara. Hanya karena masalah kesulitan uang lah, hanya karena masalah jabatan lah, hanya karena masalah pernikahan lah. Banyak orang tinggalkan Yesus karena mereka tidak mengenal pengajaran yang sejati. Jadi saya mau katakan, saudara, kepada kita semua, mari kita mendasarkan hidup kita pada sound doktrin, pengajaran Alkitab yang tidak berubah itu. Pengajaran Alkitabiah, sound doktrin yang bisa mengubah hidupmu. Bukan sekedar menjadi orang Kristen yang euforia, yang ikut-ikutan, tapi orang Kristen yang mempertahankan kemurnian pengajaran firman Tuhan dan menghormati Allahmu dalam pengagungan yang sesungguhnya. Kalau kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan mengajar engkau berdasarkan hal itu. Roh Kudus tidak akan mengajar otak yang kosong. Roh Kudus tidak akan mengajar orang Kristen yang pemalas. Saya sudah katakan, kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang belajar. Tuhan mengirimkan orang-orang Lewi di tengah orang Kristen supaya mereka belajar. Kalau mereka tidak belajar, maka akan menjadi umat yang liar. Kalau mereka menjadi umat yang liar, maka mereka hidup dengan cara-cara atau standar yang dibawa firman Tuhan, di luar firman Tuhan, standar yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Maka apa bedanya umat Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Allah? Sampai di perjanjian baru, Tuhan tetap menjaga konsep ini secara rapi. Tuhan memanggil orang-orang khusus, mengajarkan kepada mereka firman-Nya, agar firman-Nya diajarkan dengan cara yang tepat. 100% yang Tuhan ajarkan harus diajarkan 100%, supaya umat memahami firman Tuhan dengan tepat. Dan kalau kita pahami firman Tuhan dengan tepat, maka kita akan lakukan firman Tuhan itu dengan tepat. Kita mengikut Yesus bukan hanya sebuah euforia, mengatakan aku mengasihi Yesus, tapi Yesus katakan setiap orang yang mengasihi aku, dia harus mengikuti dan melakukan segala perintahku. Perintah Yesus apa? Sound doktrinnya Yesus. Pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus diteruskan oleh rasul-rasul. Diteruskan pertama secara lisan, lalu dituliskan di dalam Alkitab menjadi satu buku yang lengkap. Dan kita memerlukan kesetiaan sampai akhir untuk mentaati pengajaran-pengajaran Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada buku yang lebih indah selain Alkitab. Dan Alkitab adalah satu-satunya wahyu Allah.
Alkitab tidak pernah salah dan tidak ada peluang untuk menjadi salah. Alkitab adalah final dan absolut. Semua dasar-dasar beriman ada di dalam Alkitab. Dan kalau Alkitab mengatakan tidak, maka kita akan setuju mengatakan juga tidak. Tapi kalau Alkitab katakan lakukan, maka kita akan lakukan. Berapapun harganya dalam hidup kita. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus pasti datang, Tuhan Yesus akan datang. Blessings.